Oke, teman-teman sekalian yang berada di tempatnya masing-masing, senang sekali kita kembali lagi pada episode berikutnya podcast Potongan Kisah Edukatif dan Inspiratif dengan bangga dipersembahkan oleh Yayasan Pendidikan Dharma Widya. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat untuk kita semua. Terpujilah para Buddha. Namo Buddhaya. Namo. Baik. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua yang saya hormati, podcast Yayasan Pendidikan Dharma Widya hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Hari ini juga saya ditemani oleh co-host. Ada Evelyn di sini ya. Dan tentu di sebelah sana seperti yang sudah kita lihat sama-sama, hari ini Yayasan Pendidikan Dharma Widya khususnya podcast kedatangan tamu spesial yaitu Tante Memei. Selamat siang Tante. Siang. Namo Buddhaya. Budaya. Wah, apa kabar Tante? Baik. Baik, wah luar biasa. Ini akhirnya nih, Plin, kita bisa mengundang orang yang paling banyak undangan, ya. Orang yang paling banyak undangan, yang paling banyak jadwal, akhirnya bisa datang ke sini. Jadi, kenapa sih bisa banyak undangan? Nanti akan kita bahas, kita akan ulik. Jadi, Tante, hari ini kita mau kepo nih. Kita, kita mau tanya-tanya, kita mau korek lah. Istilahnya pembelajaran informasi dari Tante. Nanti Tante bisa berbagi cerita kepada teman-teman semua yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan video kali ini. Seperti itu. Tante Memei, sebetulnya nama aslinya siapa Tante? Jo Sui Mei. Jo Sui Mei. Iya. Namanya masih pakai ejaan lama Tante ya. Lama. Tapi kalau bahasa Indonesianya Tante ada nggak? Maksudnya nama Indonesianya? Nggak ada. Nggak ada ya? Karena kan kadang-kadang ada ya Flynn ya, yang Iya. ejaannya masih ejaan lama, tapi dia punya nama Indonesia misalkan, ejaan yang sekarang. Jadi kalau Tante, Panggilan aja itu. oh jadi Memei itu panggilan Tante ya, berarti berdasarkan Mei-nya yang di belakang tuh. Iya, kali. Lahirnya bulan Mei Tante? Enggak juga. Oh enggak juga. Oke. Lahiran bulan Desember. Oh, Desember. Kenapa namanya Mei? Tanggal berapa Tante Desembernya nih? 26. 26. Berarti menjelang tahun Setelah baru, Natal. setelah Natal, Tante Memei itu ulang tahun. Jadi perayaan tahun baru kalau di rumah Tante tuh ngerayainnya double ya. Apalagi kalau sama teman-teman yang mungkin Nasrani Tante ya. Ngerayain itu rame tuh. Natalnya dirayain, ulang tahunnya dirayain, tahun baru dirayain. Berarti bakar-bakarnya itu non-stop. Barbeque-nya triple itu Tante. Enggak juga ya. Tante, coba dong perkenalkan diri. Kesibukan Tante tuh apa? Terus sosok Tante Memei itu siapa sih? Mungkin banyak dari teman-teman yang menyaksikan ini nggak kenal. Atau mungkin ada yang baru ngeliat. Atau bisa jadi pernah ngeliat di tempat Tante biasa aktivitas tuh. Iya, kebanyakan di Iya rumah kan? duka. Nah, rumah duka yang serem kan ya? Ngeliatnya sering di rumah duka. Kalau orang kan ketemunya di mall, Iya, di kalau saya sekolah, kan jarang ke mall. di kondangan. Ngeliat Tante Memei seringnya di rumah duka. Jadi Tante masih makhluk manusia kan Tante ya, bener ya? Masih kelihatan ya? Iya. Soalnya takutnya ada yang berpikir aneh Tante. Kok seringnya di rumah duka? Iya. Nah, Tante boleh nggak diperkenalkan Tante itu siapa sih? Saya Memei, panggilan ininya, Panggilan sehari-harinya. Iya. Baik. ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga. punya anak 3 tapi 1 udah almarhum. Almarhum, baik. Jadi tinggal 2. Tinggal 2. Yang meninggal itu cewek, yang ada sekarang cowok 2. Oke. Tapi anak saya udah gede-gede, Udah punya cucu Tante? sudah 1. Udah 1. Oke, udah lengkap. Terus Tante? Kegiatan saya sehari-hari ya gitulah, pelayanan duka, Baik. sakit, apa ini rumah. Blessing rumah begitu maksudnya Tante. Oke. Ya kadang-kadang ya sama Bante. Baik, gitu. baik. Ya sama Romo juga. Iya, betul. Saya juga biarin ibu rumah tangga sehari-hari kadang-kadang terima pesanan Pesanan apa tuh Tante? apa aja. Apa aja? Jadi Kadang-kadang kue, masakan. Kadang-kadang buat acara, oh saya mau berdana makan, ayo minta masakin apa gitu. Apa aja? Kayak catering. Bisa juga. Jadi lebih kepada makanan Tante ya, berarti ya. Yang Tante maksud pesanan itu makanan ya. Makanan. Jadi bisa dibilang Tante jago masak nih kalau gitu nih.
Ya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Waduh. Awalnya sih nggak bisa Gitu masak. ya. Ini kebetulan soalnya kita berdua doyan makan nih Tante. Iya. Tadi mungkin kita berharap ada jengkol masuk gitu atau apa datang bawa ke sini, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang harapan Habis nggak tadi sesuai bikin ekspektasi. ini hari bikinnya kue kering sih. Kue keringnya juga ya yang biasalah. Oh iya, kita pemakan segala kok Tante. Jadi bawa yang mana juga kita makan sebetulnya ya. Oke, jadi Tante jago masak, istilahnya terima pesanan, ya kan? Jadi ini nanti teman-teman kalau ada mau acara, ya kan, ada kegiatan Iya, perlu boleh. masakan, ya kan, yang terjamin juga rasanya. Kebetulan saya juga udah sering jadi testimoni, enak memang masakan Tante, itu boleh pesan, ya, Tante Iya. Meme. Nanti kok kontak personnya bisa lah kita bisikin lah nomor Iya, handphonenya boleh Tante ya, boleh. kita share nanti ya. Jadi siapa Tanya tahu cuma Romo. ada yang perlu begitu ya. Baik. Jadi selain aktivitas spiritual ya yang tadi Tante bilang baca parita kedukaan, blessing rumah dan sebagainya, berarti keseharian yang memang non spiritual, Tante juga punya pekerjaan yang katakanlah boleh dibilang ya pemasak ya Tante ya. Iya. Masak berbagai jenis makanan dah tuh ya sesuai pesanan. Tiap minggu juga kita ngadain berbagi Oh, oke. nasi kotak itu Romo Ruby ya yang iniin ya. Oke. Istilahnya mau baginya kemana itu mah saya kadang-kadang nggak inian. Oh, jadi pilot projectnya, pemimpin project itu Romo Ruby. Iya. Jadi tante suppliernya nih, supplier makanannya, yang masaknya. Oh, Jadi oke. ini hari mau bikin berapa gitu. Kita bikin Itu rutin per berapa tante? Enggak ini. Oh, nggak rutin ya? Enggak harus Nggak. berapa. Oke. Paling ini sih di atas cepet ya. Oh, di atas 100. Banyak ya. Per minggu atau per bulan tante? Seminggu Seminggu sekali. Itu pasti ada pasti ada. bagi-bagi makanan itu. Iya. Oh, oke. Kita rencana cuma pego, tapi Mhm. bisa lebih tergantung makanan yang saya masak itu ada lebih kita terus bikin. Oh, oke. Jadi bisa dibilang nih teman-teman, Tante Meme punya kemampuan dan kemampuannya digunakan juga untuk sosial, kebaikan juga ya. Itu targetnya siapa Tante kalau untuk bagi-bagi makanan begitu? Maksudnya? Yang dibagikan itu? Oh, itu Romo yang iniin ya. Oh, Kadang-kadang oke. ke yayasan, ke panti. Jadi distribusinya. Kita udah banyak sih ya. Semua panti kita udah dikelilingin, deh istilahnya. dikelilingin. Iya. Seputar Tangerang atau luar daerah Tangerang juga? sih. Tangerang. Jadi minimal. Ya kalau makanan mah mana bisa dibawa Betul. keluar. Masih, ya kan terlalu lama juga di. Pokoknya di Tangerang Selatan dah udah nyampe. jalan. Oh, jadi kota udah lewat, selatan di bablas. Serpong sana. Serpong. Oh, oke. Jadi ada kegiatan bagi-bagi nasi kotak tadi Tante ya. Dan itu Tante open donasi juga buat yang lain ya. Iya. Jadi kalau dari teman-teman yang menyaksikan kebetulan juga mau ikut mengambil peran ya kan, Boleh. menjadi donatur. Seandainya saya mau berbagi kemana, nih saya mau masakin nggak jadi masalah. Oh, Ada juga yang begitu. jadi Tante juga menyediakan jasa itu juga Tante ya. Ya, Intinya keahlian Tante Meme ini khususnya masak, masak. ya kan? Berarti udah dipastikan anak Apa aja. suami kenyang ini di rumah. Enggak juga. Enggak juga. Karena kadang-kadang yang saya masak nggak cocok kan di Oh di iya, selera ya. masing-masing Tante ya. Tapi biasa Tante kalau ada istilah orang itu masakan paling enak itu masakan mama, Ya. ya kan? Artinya paling tidak anak-anak Tante itu udah pasti cocok biasanya sama masakan mamanya. Gitu. Karena banyak yang bilang Tante sama, saya juga ngerasain ya, teman-teman juga, Evelyn juga mungkin merasakan. Kita makan di restoran mahal sekalipun Tante, itu nggak ada yang namanya bisa nandingin masakan orang tua itu. Karena dari kecil, dari merah kita makan racikan mama. Ya, jadi masakan apa, aromanya gimana, cita rasanya gimana, itu pasti udah hafal betul. Kan kira-kira begitu Tante ya. Oke, Tante. Setelah Tante tadi berbagi tentang apa tuh Flynn ya, kegiatan sosialnya bagi nasi bungkus ya kan, kemudian juga sibuk masak. Ini sosok Tante Meme ini ikon yang cukup terkenal di Tangerang itu, ya itu tadi yang Tante bahas di awal, baca parita kedukaan. Jadi orang-orang tuh rata-rata kenal Tante itu di rumah duka. Iya, kadang-kadang
kenal di mana ya? Kalau nggak di wihara ya di Di rumah rumah duka. Kalau nggak salah saya kenal tante juga bukan di wihara tante Iya. ya. Di rumah duka kalau Di nggak salah rumah ya. duka. Di rumah duka. Jadi memang familiar sekali nih kalau Tante Meme ini di acara-acara kedukaan atau dalam istilah Buddhis itu kita kenal dengan Awamanggala ya Awal Tante ya. Manggala. Nah jadi Tante Meme itu dikenal sebagai dalam tanda kutip pemimpin Tante ya. Leader dari satu tim Parita Parita. Wihara Padumutara. Padumutara Perkumpulan Buntek Bio. Yang mungkin dari teman-teman yang menyaksikan mungkin pernah sesekali ya kita mengalami kedukaan keluarga, mungkin kebetulan Tante Meme yang datang. Karena saya pribadi pun waktu mendiang mama, saya minta Tante Meme juga di peringatan 49 hari, kemudian kemarin ya Tante ya 100 hari. Jadi kalau orang Tangerang saya rasa khususnya yang Buddhis, karena kita semua keluarga pasti mengalami kedukaan ya, pasti cepat atau lambat. Ini nggak akan asing wajah Tante Meme ini, ya kan? Kita nggak harus kenal siapapun yang istilahnya nggak harus Tangerang aja. Oke. Jakarta juga. Antar kota, antar provinsi. Jakarta juga kita jarang kenal. Oh gitu Tante. Nggak kenal. Jadi gimana mereka ngundangnya kalau yang nggak kenal itu? Kita kan pernah baca seandainya di Heaven. Nah itu dia kenalnya awalnya sama Romo Ruby. Oke. Kan yang datang otomatis saya dong yang diinihin. Ya, saya yang datang. Jadi ada satu keluarga Nggak apa-apa nanti silakan di ini dulu. minta Parita. Udah gitu dia minta nomor telepon. Jadi sewaktu-waktu temannya yang butuh calling saya. Oh, oke. Jadi dari teman ke teman begitu, dari mulut ke mulut ya. Jadi nggak harus kenal. Jadi memang tante pun nggak membatasi yang perlu bantuan, nggak harus kenal. Nggak harus kenal. Udah gitu kita nggak pandang ya. Entah itu orang kaya, entah itu orang istilahnya nggak mampu, kita layanin. Berarti nggak ada ini tante ya, mohon maaf ya, nggak ada tarif yang dipasang ya. Kita nggak pakai. Untuk mendatangkan tim tante ini, itu nggak ada tarif berarti. Kita sukarela. Sukarela. Berarti betul-betul sosial tante ya. Ya gitulah. Iya, jadi nggak ada yang namanya tante kita perlu baca Parita. Oh iya Parita berapa gitu. Kan. Kadang-kadang kita suka gini seikhlasnya aja gitu ya. Tapi setelah kita kan kita nggak tahu kondisi dia gimana. Terus setelah kita datengin, kondisinya ya gitulah gitu ya. Ya biarin kata dia paksain kita untuk kasih ngasih, kita terima tetap, tapi kita balikin lagi. Nggak harus kita terima. Jadi bisa dibilang tante ada saatnya juga kedatangan tante pure tanpa pamrih sedikit pun soal uang. Malah kita yang memberikan, membantu gitu. tante ya. Jadi tergantung dari ya kondisi keluarga ya. Kan kita kan kalau di rumah duka kita nggak tahu kan kondisi dia di rumah. Kita kalau di rumah duka ya otomatis kalau kita nggak kenal ya kita terima lah gitu. Tapi kalau kita kenal ya tergantung ya. Terus ntar kalau seandainya peringatan dia minta di rumahnya, terus kita lihat kondisi rumahnya gimana, ya otomatis kita terima tetap, cuman kita dikembalikan lagi. Yang penting kita udah terima. Iya. Jadi jasa yang dilakukan oleh keluarga tetap dilakukan begitu tante ya. Jadi kita bilangnya gini, ini saya udah terima, saya ini kamu sebagai keluarga boleh kamu mau sumbangkan kemana terserah, entah itu mau ke wihara, mau ke gereja, saya gitu, mau ke masjid, kan tergantung ya keluarga ada yang berkeyakinannya lain. Beda gitu. Jadi kita arahinnya ke situ, tapi limpahkanlah buat almarhum. Untuk yang meninggal tante ya. Jadi jasa itu diberikan atas nama mendiang. Itu kalau kita kenal dalam istilah Buddhis itu kan patidana ya tante ya. Patidana. Soalnya kemarin juga ada. Jadi orang tuanya Buddhis, anaknya Islam. Anaknya cuma satu. Dia saking ya namanya anak berbakti lah, dia tanya-tanya ke wihara yang buat doa itu siapa gitu, bisa nggak? Ya dia panggil saya, itu jauh-jauh hari dia udah pesan, ya udah ntar aja HP saya tanya, boleh nggak kalau saya tanya keyakinan si Koko ini apa gitu? Saya Muslim.
Oh, kata saya nggak apa-apa. Berarti kamu masih berbakti sama orang tua. Iya. Biarin kata orang tuanya berkeyakinan beda, tapi kamu masih mau mengurus persembahyangan sesuai dengan keyakinan dari sampai orang tuanya. Sampai dia tanya harus siapin pakai rumah-rumah apa, itu mah nggak harus saya gitu. Kalau menurut saya ya, itu kan rumah-rumahan kan lumayan. Harganya lumayan, betul kan. Kalau kita nggak mampu, nggak harus lah. Kalau dalam agama Buddhis kan nggak ada kan. Daripada uang itu dibakar sampai jutaan, lebih baik disumbangkan ke wihara yang lagi membangun. Itu sama aja. Betul. Jadi kalau ada ya silakan ya tante ya. Kalau tidak ada pun nggak harus. Kalau menurut saya, baik. Karena orang kan ada yang punya persepsi masing-masing tante ya. Itu kan tradisi. Betul. Jadi itu dikembalikan kepada individu masing-masing. Cuman yang pasti memang kalau tante Flynn nggak pernah maksain nih bahwa yang undang itu harus gimana ya tante ya. Malah kadang-kadang kalau ini kita bilang nggak usah repot-repot sediain makanan apa kan. Orang kan suka nggak enak. Iya gitu betul, kan. karena dia ngundang tamu gitu ya. Kata saya nggak usah. Jadi kan beban dia kan kalau dia orang mampu. Betul. Karena kita bicara psikologi orang yang kedukaan juga tante, namanya lagi terpukul, dia harus prepare tamu itu kan memang nggak mudah tante. Karena kondisinya saat itu ya kita pasti pernah mengalami lah. Ketika kehilangan seseorang yang kita cinta, bingung, itu kondisi pikiran hati itu lagi nggak stabil, berantakan. Jadi untuk menjamu tante secara berlebihan itu memang agak sulit tante, betul ya. Makanya saya gitu kalau ada orang, maksudnya ngundang kita, tapi kan kita nggak kenal, kita kan nggak harus kenal. Namanya orang lagi duka, dia bingung, mau istilahnya kok nggak orang tuanya apa saudaranya meninggal nggak ada yang doain, jadi dia telepon saya, ya saya bilang nggak usah repot-repot ya gitu. Sudah dipesankan dari awal. Tapi kan kadang-kadang dia kan merasa nggak enak gitu. Ini luar biasa ya Flynn ya. Dari kisah tante sepotong ini. Nah kalau kita boleh tahu nih tante nih, tadi tante cerita undangan antar kota, nggak lihat siapa yang undang ya kan. Yang kita penasaran juga nih Flynn, awal mula tante itu mau ada niat terjun. Karena kan kerjaan sosial itu gak gampang nih, ya kan? Apa tante yang bikin tante tuh akhirnya oke, gue lakuin gitu? Apa yang bikin tante? Kalau saya gini, karena kalau orang meninggal itu kan yang mereka perlukan adalah doa kan. Jadi kalau saya tuh istilahnya kalau gimana ya panggilan hati kali ya. Karena biarin sesibuk apa juga saya pasti jalan gitu. Hujan pasti jalan. Pernah sampai hujan sampai lepek tetap jalan terus. Jadi memang nggak tahu kenapa itu panggilan hati tante ya. Udah gitu nggak pernah yang namanya habis kehujanan sakit enggak. Oh gitu. Jadi justru dari nerobos hujan begitu malah nggak pernah sakit. Hasil dari itu tante ya. Saya Pak Rita kadang-kadang satu hari pernah sampai 7 kali. 7 tempat tante. 7 tempat. Seandainya dari pagi nyangseng, ntar jam ini lagi, ntar ini lagi, sampai kita nggak duduk. Jadi segitu baca Pak Rita selesai langsung pergi lagi. Di rumah duka ada 3. Jadi nih pertama nih di ruangan apa dulu gitu. Terutama yang jipok ya yang diutamain ya, yang baru mau tutup peti itu yang diutamain. Kenapa tante? Karena kan kalau jipok itu kan kadang-kadang ada jamnya. Oh, kembali lagi ke tradisi tante kan nggak ada jam. Jadi kembali lagi ke tradisi ya. Kalau jipok tutup peti ya teman-teman. Jipok itu tutup peti Flynn. Jadi itu kan ada jam. Ada jadwalnya memang yang diyakini waktu tepatnya kapan gitu tante ya. Kalau peringatan kan mau malam. Iya betul, fleksibel lah waktunya ya. Pernah saya waktu itu pernah sama Bante Kusen. Oke. Bante Damahuto ya. Iya, dari rumah duka ke Curug itu berapa tempat ya? 4 tempat. Pulang jam 1 malam. Jam 1 malam. Jam 5 udah berangkat lagi karena dia ngelihat jam ya. Jam 7 udah harus masuk liang lahat.
jam 5 udah keluar dari rumah. Jam 5 pagi tante? Pagi. Berarti jam 1 malam baru pulang? Jam 5 udah jalan Jam 5 lagi. pagi udah harus jalan? Itu kita naik motor. Naik motor? Iya, karena kalau pagi-pagi gitu kita mau ngumpulin ibu-ibu, Iya. gimana gitu. Benar. Ya udah kita sebisanya aja. Jadi Bisa sedapatnya ya. berapa orang ya udah jalan. Konteks siapa yang sedia untuk ikut jam Pokoknya segitu. kita tanpa pamrih ya, istilahnya ya. Sukarela. Kita nggak harus oh baca parita tengah malam ampaunya harus gede. Nggak ada patokan. ada. Kembali lagi yang tante tadi bilang ya. Kita nggak ada pun kita tetap kita datengin. Oke. Nggak Luar harus biasa, nggak Tante. harus gitu. Baik. Nah ini aktivitas begini tante mulai dari kapan tante? Saya pribadi nih, tante sendiri. mulai ini dari 2002. 2002? Hmm. Kamu kelas berapa tuh waktu itu tuh, Flynn? 2002 tuh? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Flynn baru 2 tahun. Saya udah aktif. Itu waktu segitu masih pakai mobilnya odong-odong. Jadi 2002 tante udah mulai aktif di kegiatan kedukaan tante. Wow, lama sekali. Saya pribadi terus terang baru tahu hari ini tante. Saya baru tahu tante 2002 itu start. Saya pegang koordinator sampai sekarang. Dari Gak ada yang mau 2010. gantiin. Berarti udah 21 tahun, hampir 22 tahun bulan depan. Ya. Istilahnya wah itu pengalaman yang Pokoknya 2010 saya koordinator di Parita. tim Parita itu sebagai koordinator. sampai hari ini. Tak Kalau saya tergantikan. bilang saya mau mengundurkan diri biar ada penggantian, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Karena tadi kembali lagi tante, kalau kerja sosial gini kan memang hanya orang-orang Karena tertentu. gini, kalau saya kan bisa naik motor, jadi waktu mepet-mepet aja Masih masih di Uber. bisa di Uber gitu. Seandainya udah kita cuma berdua, udah jalanin. Oke, tetap walaupun saat itu baca Parita cuman anggotanya 2 orang Iya. tante, yang Kita penting naik motor. esensinya gitu. baca Parita itu tante ya. Doa itu dipanjatkan buat dia almarhum. Wow, 2002. Saya terus terang tante baru tahu nih, tante start 2002. Karena kan kalau saya ikut zamannya Pak Kim Eng jadi Romo Kim Eng, ketua Wihara Ketua Wihara Padang Utara. Dia yang awal pertama ngituin Parita. Membentuk. Kan Selama tadinya juga itu, ada ya. kan Romo Congko. Romo Compo dulu sebelumnya ya. Berarti sudah 29 tahun tante ya. Bener ya? 29 tahun kurang lebih dari 2002 ke 2021. Sorry, 19 tahun. 19 tahun. Saya tinggal di benua aja 19 baru. tahun. Iya. Saya salah ngitung barusan. Dia 19 tahun, hampir 20 tahun. Pernah paling jauh kemana tante? Ke mana ya? Ke apa? San Diego, San Diego Hills, iya, Karawang ya, Kerawang, sampai ke Bogor. ke Bogor. Jadi betul-betul antar kota, antar provinsi. Iya, pokoknya suka dukanya banyak banget. Hujan kehujanan, panas kepanasan, Begitu. lapar juga. Kelaparan juga pernah tante. Aduh. Gitu ya. Jadi kalau saya gini, kalau saya nyangseng seandainya ke daerah Bogor, apa ke San Diego, ke Kerawang, itu saya suka siap bawa makanan karena kita jangan mengharapkan Tuan rumah. Iya. ya tuan rumah itu Yang mengundang kasih itu. makan kita. Karena pernah waktu di Gunung Gadung, boro-boro kita dapat air, bahasanya boro-boro makan deh, Iya. airnya nggak ada. Itu saking sibuknya mungkin tante ya, keluarga ya, atau gimana? Nggak juga. Nggak juga. Emangnya nggak disiapin. Oh gitu ya. Oh jadi ya kembali lagi tante tadi kondisi mungkin mental dari keluarga yang Kan berkampung itu tergantung. beda-beda. Keluarga itu kan kadang-kadang ngerti apa enggaknya gitu. Kalau mereka ngerti ya mereka siapin, tapi kalau nggak ngerti ya cuek aja. Cuek aja. Berarti makanya tante udah punya cadangan Iya, ya, udah punya makanya saya antisipasi. kalau ke jauh ya seininya nasi goreng apa mie goreng Jadi bawa bekal lah tante ya. bekal lah. Jadi di sana dapat nggak Buat dapat makan, mereka yang ini. tim masih bisa tetap makan gitu tante ya. Oh, timnya juga tante yang nyiapin. Iya. Satu tim.
Sepertinya penting tuh tante di Enggak, dulu Tante, boleh, biarin. nggak apa-apa. Tante diminum dulu tante, sambil di silent sambil diminum dulu tante. Silakan, tante diminum dulu. Nggak selalu. Pokoknya kalau pergi ya pasti saya nyiapin lah. Semua tuh untuk kebutuhan satu Iya. tim tuh. Luar biasa. Oke. Tante, mau diminum dulu nggak? Silakan tante. Nggak usah, lanjut. Oke, baik. Kita lanjut tante ya. Jadi, apa namanya, yang kita dengar juga nih tante ya. Mungkin yang lain juga semua tahu ya. Timnya tante itu bukan anak-anak muda Iya, loh. anak mudanya cuma satu. Satu tante, ada anak muda satu ya. Berarti sisanya didominasi sama Ibu-ibu ibu-ibu udah semua. Usia berapa tante kisaran? di atas gocap. Di atas gocap. Semua sudah manula gitu ya. Cewek semua. Iya, kebanyakan. Kebanyakan. Girl band ya. Kayak girl Kebanyakan band ya. cewek. Cowoknya cuma tuh Chandra. Kok Chandra satu-satunya. Iya. Sisanya Kadang-kadang ngomong. ibu-ibu semua ya. Iya, kadang-kadang saya ngikut gitu kan. Cuman kalau member tetapnya yang satu ya hanya Pak Chandra ya, tante ya. Tapi Sisanya Chandra juga kan kerja. mm-mm. Kadang-kadang bisa, ya kadang-kadang kalau belum pulang ya nggak bisa. Jadi ada saatnya memang nggak selalu ikut. Enggak. Berarti yang udah pasti ngikut itu pasti wanita-wanita cantik Iya. tante ya. Cantik pada masanya ya kan. Karena sudah 50 tahun yang lalu. Kebanyakan 50. Ada sih yang di bawah 50 juga ada. Cuman kebanyakan ibu rumah tangga. Itu mereka daftar ke tante apa tante Enggak. yang nawarin? Enggak ikut aja. Boleh nggak saya gabung? Ya boleh aja. Jadi Tapi nggak ada kita beda- sosial ya, kita nggak dapat gaji ya, gitu. Itu sudah disampaikan di awal. Iya. Nggak isi formulir gitu. Enggak. Mungkin Evelyn mau ikut tante. Iya boleh. Waduh, Karena- dengan senang Karena hati. yang masih muda kan baru satu. Iya. Nah ini tambah biar jadi 2 ya. Pelayanan. Makanya saya sampai saya satu motor aja saya kasih buat pakai maksudnya. Heeh. Jadi kalau ada parita dadakan udah standby mereka itu. Ada satu kendaraan, katakanlah kendaraan dinas nih ya. Iya. Tapi yang tante biayai pribadi itu, motor itu. Motor saya. Oh, motor sendiri. Motor yang saya biasa pakai. Heeh. Jadi bukan dikasih dah Maksudnya dipakai teman. bisa dipakai untuk Ah. pelayanan-pelayanan Jadi seperti kalau itu. seandainya ada pelayanan dadakan kan kita nggak mungkin dong kalau dadakan kita ngubungin supir, Iya. mobil wihara gitu kan. Jadi Iya, kita iya. itu standby. Karena sifatnya tadi mendadak tante ya. Ah, Baik. kita kan orang meninggal kan nggak tahu waktu. Iya. Nggak dijadwalin. Iya. Pak jadwalnya daftar dulu dong, nggak mungkin ya kan? Kalau saya pribadi makanya saya gini, kenapa saya senang pelayanan gini? Istilahnya sebelum kita dibacain parita, kita bacain dulu. Wah. Jadi nanti kita udah siap dah gitu. Ini prinsipnya bagus nih, Flynn. Ya, jadi kita nggak kaget, tante. Ya kan, kalau kata orang umum itu bersembahyanglah sebelum kamu disembahyang. Iya. Katanya begitu. Gitulah. Jadi rutin-rutin, ya kan? Ya, salah satu dengan cara ini memang. Tante, pengalaman unik ada nggak, tante? Yang berkesan sampai hari ini? Belum yang serem nih, tante. Iya. Yang unik dulu. Yang unik. Yang unik itu apa kira-kira yang tante masih ingat nih sampai hari ini? Unik apa ya? Banyak sih ininya. Salah satu aja, tante. Kira-kira apa yang pernah dialami, tante? Yang mungkin heboh, yang mungkin aneh gitu. Ada nggak, tante, kira-kira satu aja? Yang aneh. Ya, lupa ya udah ini banget. Saking sih. banyak ya, tante ya. Saking banyak dilalui. Saking banyaknya karena kadang-kadang keluarga aja ini yang mana ya gitu kan. Suka lupa gitu kan. Jadi sampai di luar nggak inget itu keluarga pernah ketemu, tante ya, karena saking udah banyaknya. ya. Banyak. Nah, kalau pengalaman uniknya tante agak lupa nih, biasanya yang satu kalau ini nggak lupa bekas. nih, membekas. Yang paling ini, tante, karena kita nggak bisa pungkiri, tante ya. Iya. Yang namanya kita pelayanan kedukaan, Hmm. kita dekat sekali dengan ritual ya kedukaan, Hmm. berhubungan dengan jenazah, Jenazah. berhubungan dengan mungkin hal-hal yang ya Iya. mistis ke arah sana gitu ya. Yang paling serem tuh apa, tante? Ada nggak? Awalnya sih saya kan nggak berani ya menghadapi jenazah Jenazah. langsung karena pernah waktu ada jenazah orangnya gemuk gitu kan, udah gitu pakai bajunya hitam, kadang-kadang
wow gitu kan kayak gitu kan. Jadi terbawa ini apa tidur, aduh keingetan gitu. Keingetan tante, terngiang-ngiang itu. Iya, tapi sekarang karena udah terbiasa, udah nggak ini lagi. Udah biasa ya. Jadi kalau kata orang tuh diikutin atau apa itu, tante ngalamin gak sih tim Parita itu? Kalau saya kan nggak bisa melihat ya, tapi suka merasakan bisa. Oh. Kemungkinan yang kita bacain, ngucapin terima kasih, iya. kita kan nggak tahu. Betul. Cuman gini, kalau kita habis baca Parita, suka merinding gitu. Oh, saya bilang ya iya, maksudnya kemungkinan mereka tuh seneng dibacain Parita, terus ngucapin terima kasih kali. Kan saya emang nggak bisa melihat. Jadi ya cuman merasakan aja. Merasakan Kadang-kadang ada yang perasaan, ada yang ini saya di belakang. Kan kalau ini suka saya tanya sama temen yang di belakang saya nih, tadi ini ya enggak tuh katanya gitu. Jadi temannya nggak ngaku kalau dia yang tepok ya, karena memang mungkin temannya nggak pukul ya. Karena mungkin juga kadang-kadang gini, kita baca Parita kan namanya baca Parita kita fokus ya. Jadi suara kayaknya rame yang ikut gitu. Karena juga jadi padahal pas kita nengok nggak ada banyak gitu cowok-cowok pada ini gitu. Pas kita gitu ini ya? nggak ada cowok nih, cewek semua. Jadi cuman kita belum ini aja, mata batinnya belum terbuka tante ya. Baik. Tapi kalau sampai yang ekstrim, yang mungkin sampai ya di mobil ternyata ada kelihatan atau apa, ikut pulang rame-rame sama tim, atau mungkin anggota tante ada yang ngerasain, pernah nggak yang berbagi cerita gitu? Pernah sih, ada yang ngeliat ya. Cuman ngegelebat gitu. Maksudnya sekilas begitu tante ya. Tapi tante berarti ngomong-ngomong Parita kedukaan itu apa pernah langsung mandiin jenazahnya juga tante? Enggak sih. Oh enggak sampai ke situ ya. Enggak. Jadi itu apa beda ya tante ya? Iya, kan ada petugasnya. Petugasnya ya. Cuman karena kadang ada saatnya tante, misalkan tim Parita diminta datang, kebetulan baru meninggal dan nggak ada yang ngerti, kadang-kadang ada juga yang sampai pernah kita lagi kondisi sakit, kita bacain Parita langsung meninggal. Lewat. Pernah juga di hadapan kita tim. Jadi saat baca Parita? Iya. Jadi kelihatan nih. Oh gitu. Oh ini berarti masuk ke momen yang tadi tuh. Makanya kadang-kadang gini. Pernah juga ada yang bilang tim Parita Padang penyambut nyawa. Jadi bisa diparitain. Ya, tapi kita kan sebelumnya kita kasih pengertian sama keluarga. Ini kita baca Parita, bukan kita isinya ngedoain mereka itu lewat. Tapi kalau emang mau sembuh ya sembuh. Tapi kalau seandainya mau lewat, ya dia udah seneng lah istilahnya, karena diiringin dengan doa. Kalau tanda kutip dipermudah ya nanti ya. Kadang-kadang kan keluarga ada yang nggak nerima kan. Kok setelah dibacain Parita kok meninggal keluarga jadi saya sebelumnya gitu ya. Kalau dia yang udah ini banget, udah sampai kok inilah sekarat lah tante ya. Jadi kita kasih pengertian dulu ke keluarga. Biar nanti semua udah bisa soalnya tahu. Udah banyak sih ya. Banyak tante ya. Yang kita baca Parita, kita baru pulang dapat kabar. Karena memang kalau pembacaan Parita yang sakit itu ya tante ya, itu bisa dibilang itu mempercepat proses pembuahan karma. Jadi ketika kondisi karma si pasien itu ya tante ya, lebih cocok membuahkannya ke arah dia sembuh, itu proses penyembuhannya akan cepat. Tapi kalau memang kondisi pembuahan karmanya lebih mendukung ke arah dia harus meninggalnya juga tidak sulit. Ada yang sampai sehat juga ada. Ya, jadi dia cenderung buah karmanya ke arah sana ya tante ya. Dipercepat dengan pembacaan Parita itu dikondisikan. Karena kan daripada tersisa juga kan. Betul. Nah, makanya kita kadang-kadang kalau kita baca Parita kondisi sakit, ya suka ngomong juga sama keluarganya. Apalagi dulu kan kita pelayanan di rumah sakit juga kan. Waktu zamannya Awal Bros. Rumah sakit Awal Bros yang sekarang ganti nama tante ya. Waktu Awal Bros kita tiap Rabu kita khusus buat agama Buddha. Ada jadwal khususnya untuk pembacaan ke pasien-pasien yang beragama Buddha. Dan itu juga sosial tante ya. Sosial, nggak terikat kontrak
propertinya 2 miliar begitu tentu enggak ya. Sama sekali kita rumah enggak ya. istilahnya kita bensin sendiri apa sendiri. Kalau 2 miliar saya daftar. daftar. Waduh, kalau 2 miliar kita udah pada kaya kali ya. Tapi kembali lagi ini kan hati nurani tante ya. Nggak bisa, saya Betul. kalau ada orang minta parita nggak bisa nolak ya. Dengan kondisi apa pasti jalan. Meskipun nggak Hujan, full tim apa. tante ya, setidaknya ada perwakilan yang Iya. kecuali benar-benar bentrok ya tante. Karena kan nggak bisa dibagi dua, badan kan nggak bisa berubah jadi Iya. dua. Berarti selama COVID ini banyak nih. Nah, Saya waktu COVID karena saya kena oh tante pas juga penyintas. pas barengan mamanya Romo ini meninggal kan saya nggak ini karena kan kondisi saya lagi Betul. lagi Masih masa pemulihan. Iya Hmm. iya penyintas ya tante ya. waktu COVID juga jalan, cuman itu yang makanya saya kasih motor teman itu biar kalau ada pelayanan di Oasis kan dadakan. Kalau baca yang COVID seandainya kita jam sanu baca berita gitu sampai kita inian sama manajer bagian rumah duka bagian tempat kremasi Oh, kerjasama sampai Jadi koordinasi dadakan. ke sana. dadakan ininya infonya Infonya. Jadi pada intinya saat masa pandemi pun COVID berjalan, Jalan. kemarin tim tante masih jalan masih ya. jalan Tapi ada kendala nggak selama COVID itu? nggak ada sih nggak ada saya mah nggak ada ini saya kena juga nggak ada rasa maksudnya kan orang-orang saya pernah tanya teman-teman yang kena ya gejalanya apa panas hilang rasa hilang penciuman kalau saya enggak biasa aja Normal tante ya. nggak ada makanya saya mah bingung Jadi bisa masuk kategori OTG tante ya, Iya. tanpa gejala saya sama nggak sekali. ada biasa aja Cuman begitu dites positif. positif karena reaktif anak hasilnya. kena waktu segitu Oh, oke oke. waktu oke. segitu anak kena saya mau vaksin kedua terus teman bilang dong ke dokternya bahwa di rumah ada yang kena gitu pas saya bilang oh nggak bisa bu katanya padahal udah dicek semua nih udah bagus Iya. pas saya bilang ada di rumah ada yang kena ya oh mendingan ibu PCR aja PCR dulu. ya udah tapi Oke, saya oke. PCR sama papanya suami saya nggak kena malahan Oh malah suami Sampai istri. sekarang Sampai istilahnya. hari ini ya. nggak dia Wah, sampai dia ngungsi luar biasa ya. Jadi inilah runtutan memang buat Ya, dari emang udah ada kewajiban jalannya. tante ya. saya sama anak kena jadi kan anak bisa kita rawat kan Jadi waktu lebih banyak tante. Jadi seperti orang bilang di setiap masalah itu selalu ada berkahnya memang. Salah satunya itu ya tante ya. Cuma dari rangkaian cerita tante Meme tadi, ya kan kehujanan nggak sakit, iya kena COVID pun ternyata OTG. iya benar Ya ini kita nggak bisa pungkiri ya. Pasti ini akan ada andil besar dari apa yang sudah tante perbuat selama 19 tahun belakangan. Khususnya Saya pelayanan tante. bukannya apa Mak? Ya kan saya juga udah ada umur ya tapi saya nggak pernah lu namanya sakit-sakit sampai ini banget gitu Paling masuk angin nih. Jadi sakit-sakit juga. ringan lah tante ya. Iya. Sakit-sakit ringan lah. Paling pada pegel Pegel-pegel ya. more pakai minyak angin Minyak angin balsam selesai. Oke. Luar biasa nih Flynn obrolan sama Tante Meme ya kan nggak kerasa kalau kita lanjut sebetulnya bisa sampai malam. iya Bisa pagi bisa sampai 2 hari 3 hari Tante Meme itu nggak habis bahan. Cuman masalahnya karena kita dibatasi waktu Tante ya. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi. boleh. Iya. Jadi yang penting hari ini kita udah bisa belajar banyak dari Tante tentang arti ketulusan, kesungguhan, komitmen, konsistensi. Kita dapat semua dari Tante. Yang menyimak juga semuanya bisa kenal juga Tante Meme siapa begitu ya. Jadi Di Tangerang mah banyak kali Tangerang kenal ya. Kalau Tangerang udah banyak. Tapi ini Tante video ini tayangkan ke seluruh penjuru alam semesta Tante. Iya. Jadi nggak cuma Tangerang ini. Alam yang mana juga menyaksikan Tante. Kalau nggak ada COVID ya, Mhm. saya juga kan suka masak di wihara. Oh, keliling wihara untuk Enggak, di Gimana? wihara Buntek Bio. di Buntek Padung Utara. Oke. Melayani tamu-tamu yang datang. Oh, jadi yang sembayang, cecablo. Kalau cai cabo, perayaan, saya yang Masak. ini bukan saya yang masak, maksudnya saya yang ini yang ngatur-ngatur. Oh, koordinator dapurnya begitu. Jadi orang Yang mau makan belanja pasti apa. ketemu Tante nih.
Ya, jadi kalau mau nyari tante tuh kalau nggak di dapur, di rumah duka. Iya. Kayaknya Ya. di dapur siapa ya? Dapur siapa ya? Pokoknya di dapur gitu ya. Oke, Orang tante. sampai yayasan, ada satu yayasan Satya Negara itu adanya di Gading Serpong. Sampai panggil saya tiap sejit masak ke tempat dia. Sampai jauh-jauh dia panggil orang buat masak Orang ya. Pontianak yang khusus ininya. Oh. Dia wiharanya apa ya yang bisa kemasukan begitu. Oh gitu, istilah loktung-loktung itu ya Iya. tante ya. Bisa manggil saya masak. Untuk masak pengannya tuh. Iya. Jadi saya masak ke sana, ke masaknya di Cikupa. Oh, ke daerah Cikupa. Nanti dibawa ke Gading. Masaknya di Masakannya. Cikupa, jadi tante dari Tangerang kota harus ke Cikupa, Cikupa. opernya ke Gading. Kenapa mesti segitiga begitu ya? Kenapa nggak dari tante langsung ke Gading gitu? Karena kan ketuanya rumahnya lumayan, Besar, dapur-dapurnya di Cikupa posisinya. Cikupa. Oh, oke. Jadi masaknya di sana. Iya. Oke, Jadi kan oke. udah mateng, dibawalah ke Baik, kan karena banyak mobil ini dia kan buka material kan. baik. Oke, tante. Mungkin obrolan kita sampai di sini dulu ya. Tante udah banyak kasih kita pelajaran, dan terakhir tante boleh nggak apa pesan yang bisa tante sampaikan mungkin kepada teman-teman yang nonton, yang menyaksikan video ini? Ya Silakan tante. pokoknya kalau seandainya kita mampu berbagi, ya nggak harus materi kali ya. Kita boleh tenaga, Baik. ya semampu kita lah. Pokoknya apa yang bisa kita berikan, Iya. kita bisa maksimalkan. Udah gitu kita jadi tanpa pamrih ya. Istilahnya apa? Ikhlas. Ikhlas tulus, melepas ya sudah pure begitu tante ya. Gak usah. Oh, nih saya mau ini bayarannya berapa gitu. Gak usah. Karena saya mah begitu sih ya. Inian saya ya. Prinsipnya tante ya. Oke, jadi tante Meme mengajarkan ketulusan, mengajarkan keikhlasan. Ya saya juga bukan orang mampu. Tapi emangnya udah begitu dah. Bawaannya begitu ya tante ya. Karena kita ini makhluk pembiasa memang. Kita membiasakan sesuatu, kita terbentuklah seperti itu. Ya, terima kasih tante Meme atas obrolan hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekali lagi saya, Evelyn, dan semua teman-teman yang bertugas hari ini dalam peliputan mengucapkan terima kasih banyak buat tante Meme. Semoga sehat selalu tante. Buah kebajikan akan selalu manis dan selalu membuahkan kebahagiaan. Sadu. Oke teman-teman sekalian, demikian obrolan kita dengan tante Meme yang cukup ikonik dalam bidang-bidang tertentu ya. Tadi teman-teman sudah menyimak pesan juga dari tante Meme tadi. Yang paling terakhir itu yang perlu kita ingat, berbuat baiklah tanpa pamrih. Karena si pelaku kebajikan, apapun yang terjadi kelak, akan mendapatkan buah manis kebahagiaan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di dalam podcast Potongan Kisah Edukatif dan Inspiratif, yang nantinya akan menghadirkan juga tokoh-tokoh lain yang tidak kalah menarik, yang tidak kalah menginspirasi. Semoga membawa kebahagiaan, wawasan kita bertambah, dan kebijaksanaan kita kian meningkat. Salam sehat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Akhir kata saya, Piawadi, dan rekan saya, Evelyn. selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih tante. Sama-sama. Luar biasa. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!